Tariq bin Ziyad. Dia memimpin pasukan dan menyeberangi Selat Gibraltar dari pantai Afrika Utara, mengkonsolidasikan pasukannya di tempat yang sekarang dikenal sebagai Batu Gibraltar. Nama Gibraltar adalah turunan bahasa Spanyol dari nama Arab Jabal Tariq yang berarti Gunung Tariq yang dinamai menurut namanya. Menurut Ibnu Abdul Al-Hakam, Musa Ibnu Nusair yang adalah gubernur dinasti Umayyah untuk Afrika Utara menunjuk Tariq sebagai gubernur Tangier setelah penaklukannya pada tahun 710 sampai dengan 711. Namun sebuah pos terdepan kerajaan Visigot yang tak terkalahkan tetap berdiri kokoh di Ceuta, yaitu wilayah otonomi Spanyol yang saat itu bagian dari kerajaan Visigot. Benteng itu dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Julian. Setelah Roderick berkuasa di Spanyol, Julian mengirim putrinya, Florinda Lacava, ke istana Raja Visigot untuk mendapatkan pendidikan. Namun dikatakan bahwa Raja Roderick malah memperkosanya. Julian sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Roderick. Ia segera menuju istana Roderick untuk mengambil Florinda. Julian mengarang cerita bahwa istrinya sedang sakit keras dan berharap Florinda ada di samping ibunya untuk menjaganya. Mendengar itu, Roderick pun mempersilahkan Florinda pulang bersama ayahnya. Setelah berhasil mengamankan Florinda di istana Ceuta, Julian menuju kediaman Musa bin Nusair, memintanya untuk menyerang Visigot. Awalnya, Musa menolaknya karena saat itu semenanjung Iberia belum dikenal di kalangan kaum Moor. Namun Julian terus mendesaknya. Akhirnya, Musa meminta Julian untuk menyerang semenanjung Iberia dengan pasukan kecil untuk menunjukkan keseriusannya. Julian melaksanakan perintah itu. Ia membawa 2 kapal dan menyerang Algeciras. Keesokannya, ia berhasil pulang dan menunjukkan harta rampasan perang kepada Musa bin Nusair. Musa pun mempercayai Julian. Setelah mendapatkan izin dari pemimpin dinasti Umayyah, awalnya Musa bin Nusair mengirim pasukan ekspedisi awal ke wilayah semenanjung Iberia. Pasukan ini dipimpin oleh Tarif bin Malik. Kemudian Tarif segera melaksanakan perintah Musa bin Nusair untuk menyerang daerah terdekat dari tempatnya berlabuh. Setelah berhasil, Tarif kembali ke Musa bin Nusair. Ia juga menyebut negeri itu dengan sebutan Jazirat Al-Qadra atau Pulau yang Hijau untuk menyebut semenanjung Iberia. Kemudian Musa bin Nusair menunjuk Tariq bin Ziyad untuk memimpin ekspedisi berikutnya. Sekitar tanggal 26 April tahun 711, pasukan Tariq bin Ziyad yang terdiri dari orang-orang bangsa Berber didaratkan di semenanjung Iberia, sekarang Spanyol, oleh Julian. Mereka turun di kaki gunung yang selanjutnya dinamai menurut namanya, yaitu Gibraltar. Pasukan Tariq terdiri dari sekitar 7.000 tentara, yang sebagian besar terdiri dari pasukan Berber, tetapi juga ada pasukan Arab. Roderick untuk menghadapi ancaman dinasti Umayyah mengumpulkan pasukan yang diperkirakan berjumlah 100.000 orang, meskipun jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih rendah. Sebagian besar pasukan dipimpin oleh orang-orang yang setia kepada putra-putra Witiza, yaitu penguasa yang telah digulingkan secara brutal oleh Roderick. Kemudian dikabarkan mereka membelot dan lebih memilih untuk bergabung dengan pasukan Tariq, dan akhirnya mereka meraih kemenangan yang menentukan ketika Roderick dikalahkan di pertempuran Guadalete. Kemudian Tariq bin Ziyad membagi pasukannya menjadi 4 divisi yang kemudian merebut Cordoba di bawah pimpinan Mugid al-Rumi, Granada, dan tempat-tempat lain. Sementara ia tetap menjadi kepala divisi yang merebut Toledo. Setelah itu, ia terus bergerak ke arah utara, mencapai Guadalajara dan Astorga. Tariq secara de facto adalah gubernur Hispania sampai kedatangan Musa setahun kemudian. Keberhasilan Tariq membuat Musa mengumpulkan 12.000 tentara, kebanyakan terdiri dari bangsa Arab, untuk merencanakan invasi kedua, dan dalam beberapa tahun Tariq dan Musa telah merebut 2/3 sepenanjung Iberia dari kerajaan Visigot.
Tharik bin Ziyad diangkat menjadi gubernur Al-Andalus untuk sementara. Para pemimpin yang sudah menandatangani perjanjian damai dengan pasukan Tharik wajib membayar pajak tahunan dan mengakui kekuatan dinasti Umayyah. Sebagai imbalannya, mereka diizinkan memiliki pemerintahan yang independen. Mereka juga dilindungi sebagai warga lainnya. Tharik juga berusaha menyelesaikan hak-hak yang sebelumnya dirampas oleh Roderick, misalnya seperti kasus Witiza. Witiza adalah penguasa semenanjung Iberia sebelum Roderick. Namun pada tahun 710, Roderick mengadakan kudeta berdarah terhadap pemerintahan Witiza, sehingga ia terbunuh. Harta-harta Witiza pun banyak yang direbut. Pada pertempuran Guadalete, pasukan pendukung Witiza yang direkrut oleh Roderick membelot ke Tharik. Pasukan Witiza sepakat akan membantu Tharik dengan imbalan Tharik memberikan hak mereka yang telah dirampas Roderick, yakni 3.000 peternakan dan 1.000 desa. Setelah pertempuran Guadalete selesai, anak-anak Witiza menemui Tharik dan meminta pelunasan janjinya. Tharik meminta mereka untuk menemui Musa bin Nusair di Kairawan. Ia yang akan menyelesaikan urusan mereka. Tharik pun membantu menuliskan surat rekomendasi kepada Musa tentang kasus tersebut. Setelah membaca surat Musa dan penuturan anak-anak Witiza, Musa pun mengabulkan keinginan itu. Ia mengembalikan hak mereka yang telah dirampas oleh Roderick, yakni 3.000 peternakan dan 1.000 desa. Kemudian baik Tharik maupun Musa secara bersamaan diperintahkan kembali ke Damaskus oleh pemimpin dinasti Umayyah Al-Walid I pada tahun 714, di mana mereka menghabiskan sisa hidup mereka. Sebelum penaklukan Al-Andalus, Visigoth mempraktikkan latifundium. Itu adalah sebuah praktik pengolahan tanah yang pekerjanya adalah para budak. Menurut David Levering Lewis, ekonomi Visigoth dibangun di atas perbudakan. Setelah Tharik datang, tanah itu dibagi-bagi ke petani lokal. Sebagian besar budak juga dibebaskan atau mereka membebaskan diri mereka sendiri dengan tebusan. Pada zaman kerajaan Visigoth, budak tidak diizinkan menebus diri mereka. Tharik juga membebankan pajak umum kepada seluruh masyarakat, baik ia Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Pajak ini bertingkat sesuai tingkat profesionalitas mereka. Semakin profesional dan kaya, pajaknya semakin besar. Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang bebas pajak. Mereka adalah perempuan, anak-anak, biarawan atau biarawati, orang-orang cacat, orang sakit, orang miskin, dan para budak. Bahkan terdapat sebuah perjanjian damai. Teks ini tertanggal 713 Masehi, disusun oleh Abdul Aziz bin Musa, yaitu putra Musa bin Nusair dan Theodomir. Berikut adalah teksnya yang berhubungan dengan toleransi. Umat Kristen diperbolehkan untuk tetap mempertahankan gereja-gereja dan biara-biara mereka. Demikian pula kaum Yahudi diperbolehkan mempertahankan sinagog-sinagog mereka. Komunitas-komunitas Kristen dan Yahudi tetap memegang dan menerapkan hak hukum otonom dalam setiap perselisihan yang tidak melibatkan hak-hak kaum Muslim. Mereka juga mempunyai pemimpin-pemimpin mereka sendiri, uskup-uskup serta komite atau bangsawan yang ditunjuk untuk mewakili mereka dalam pemerintahan Muslim. Mereka tidak akan dipaksa dalam hal agama dan gereja mereka akan dilindungi. Saat itu, Tharik dan pasukannya selalu berusaha menegakkan toleransi agama dengan sangat maksimal.